Alright, bertemu lagi dengan saya Antonio Gunawan dan gimana kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik aja ya. Dan di sini kita udah kehadiran sebuah gadget mini yaitu Xiaomi Mi TV Stick. Sebuah gadget sederhana yang di dalamnya itu ada sistem operasi Android TV dan ukurannya setara dengan coklat KitKat 10 ribuan. Enak juga ya. Mirip nggak sih? Kayaknya segini. Giliran dibuka sih cuma segini doang ya. Malah jadi makan. Oke, kembali ke topik pembahasannya ya. Bisa dibilang sih unit yang saya bahas ini adalah unit keluaran lama tahun 2021. Karena kalau dibandingin sama unit terbarunya di 2023, ada perbedaan cuma di logonya doang. Baik itu di TV stick-nya atau logo di remote-nya ini sendiri. Xiaomi Mi TV Stick hadir dalam dua versi resolusi ya. Pertama itu 1080p, yang kedua itu 4K. Keduanya punya spek mesin yang berbeda juga. 1080p itu pakai Android TV 9.0, CPU Cortex A53 dan RAM 1GB. Sedangkan 4K pakai Android TV 11, CPU ARM A35 dan RAM-nya 2GB. Dan yang saya bahas ini adalah varian 1080p alias yang standarnya aja. Dengan kita ngeluarin budget di antara 550.000, kita udah dapet Xiaomi Mi TV Stick 1080p untuk ngubah TV biasa jadi TV Android. Ya sekalian lah bisa jadi alternatif daripada Android TV konvensional yang harganya itu jutaan ya. Di dalam paket penjualannya, pertama kita dapat Xiaomi Mi TV Stick. Ya iyalah, orang itu barang utamanya. Terus yang kedua itu kita dapat remote control yang mana ada tombol akses cepat buat ke Netflix sama ke Prime Video. Ketiga ada buku manual dan yang terakhir itu ada kabel USB Type A to micro USB buat arus daya dari TV stick-nya ini. Xiaomi Mi TV Stick pakai interface HDMI dan micro USB. Jadi kalau kalian mau beli alat ini, pastikan TV kalian ada port HDMI sama USB-A. Tapi kalau USB-nya nggak ada, siapin aja adapter charger USB-A yang 5 volt aja ya. Cara penggunaannya gampang aja sih, dengan colokin alatnya ke port HDMI dan colok kabel USB-A to micro USB ke lubangnya masing-masing. Oh ya, ngomong-ngomong di sini saya penggunaannya buat monitor komputer ya. Jadinya monitor saya ini punya dua fungsi berbeda. Yang pertama itu buat output komputer dan yang kedua itu buat output nonton TV. Lah, emang bisa? Ya bisa aja dong. Ini buktinya yang ada di belakang saya. Cuma karena monitor saya ini nggak ada port USB-A, saya di sini harus pakai charger HP USB-A buat sambungan kabel powernya. Setelah semuanya tercolok, tinggal hidupin aja Xiaomi Mi TV Stick-nya. Kemudian kita lakuin setelan dengan pilih bahasa dan wilayah pemakaiannya. Serta jangan lupa juga login email Google. Cara loginnya sendiri ada dua macam ya, secara manual atau otomatis dengan salin data dari akun Google di HP pakai jaringan WiFi yang sama. Cuma kalau metode otomatis kadang-kadang tuh prosesnya malah lama dan bisa gagal juga. Jadi di sini saya lebih milihnya itu manual aja lah, walaupun males juga sih ya ngetik pakai keyboardnya, tapi ngetiknya itu pakai remote. Setelah semua setelan selesai, jadilah Android TV, baik untuk TV konvensional atau monitor kayak di belakang saya. Nah, satu tips dari saya supaya penggunaannya itu lebih enak, jangan lupa buat daftarin Xiaomi Mi TV Stick ke aplikasi Google Home di HP ya. Karena HP kita nanti itu bisa dijadiin remote dan keyboard virtual. Cara daftarinnya sendiri, pertama install dulu aplikasi Google Home di HP. Habis itu buka aplikasinya dan bikinlah nama rumah dan alamatnya juga ya. Setelah selesai setel Google Home, pastikan Xiaomi Mi TV Stick dan HP-nya itu tersambung ke jaringan WiFi yang sama ya. Pertama emang nggak langsung muncul sih kalau untuk mode pairingnya. Tapi biasanya dalam beberapa waktu, aplikasi Google Home bakal ngenalin perangkat dengan sendirinya lewat sambungan WiFi yang sama tadi. Nah, kalau udah ketemu nama TV-nya, kita tinggal kontrol aja dengan cara open remote. Tapi kalau misalkan fitur open remote-nya ini belum ada, artinya kalian harus update beberapa aplikasi Android TV. Pertama, update aplikasi Google itu sendiri, kedua Google Keyboard, dan yang ketiga sistem remote fisiknya yang harus diupdate juga. Kalau udah semua, baru deh nanti fitur open remote muncul sendiri di Google Home.
Secara keseluruhan, Android TV ini dari Xiaomi Mi TV Stick ya, kayak Android TV biasa aja sih. Menunya berjejer ke samping dan kita bisa atur juga gimana penempatan aplikasinya. Kalau Android TV nggak dipakai dalam waktu sebentar di 15 menit lah ya, bakal muncul screensaver berupa wallpaper, jam, dan suhu sekitarannya. Bagi kalian yang mau beli alat ini, saya saranin beli dengan garansi yang resmi aja dari Xiaomi-nya langsung. Jangan garansi distributor, karena walaupun harganya lebih murah 50-70 ribu, varian garansi distributor ini bermasalah di mana ketika TV stick-nya ini dimatiin, dia tahu-tahu hidup sendiri. Terus juga kadang-kadang sambungan remote-nya itu putus sendiri. Alhasil nggak ada kontrol, dan supaya bisa nyambung lagi, sambungan powernya itu harus dicolok ulang. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena saya udah ngalamin. Jadi saya tuh punya dua, yang garansi resmi yang lagi saya pegang ini buat TV di luar, dan yang garansi resmi distributor itu buat monitor yang di belakang ini ya. Cuma setelah remote-nya ini sempet jatuh dari meja ya, dan saya reset Xiaomi Mi TV Stick-nya, dua penyakit itu jadi nggak ada. Entah karena kebetulan aja atau emang lagi nggak kambuh. Semoga sih penyakitnya nggak balik lagi ya. Soalnya cukup ngerepotin gitu. Kalau misalkan saya matiin TV, TV-nya hidup sendiri, ya mau nggak mau saya harus bangun dari tempat duduk atau dari kasur buat cabut colokannya doang gitu loh. Malah ribet, nggak enak jadinya. Terus khusus yang mau kayak saya supaya monitornya ini bisa dicolok ke Android TV, jangan lupa beli juga konektor HDMI male to female yang siku. Karena kalau nggak pakai itu, body TV stick-nya ini mentok ke monitor kalau langsung dicolok ke port HDMI ya. Dan satu lagi, karena varian 1080p ini punya RAM dan CPU yang kecil, pakainya agak pelan-pelan ya. Soalnya kadang-kadang itu suka nge-lag. Ya, kalau ada budget lebih, beli aja yang varian resolusi 4K. Bukan ngincer resolusinya sih, tapi karena spek mesinnya, supaya bisa sedikit leluasa lah untuk performanya ya. Tapi kelihatannya sih dengan RAM segede itu, kayaknya buat ngangkat resolusi 4K juga sih ya kelihatannya. Ya, intinya sih dibeli aja lah yang sesuai dengan budget kalian. Kalau budgetnya punyanya di angka 500.000, silakan beli aja yang 4K, yang 1080p. Tapi kalau kalian punya budget di atas 500.000, silakan ambil aja yang 4K ya. Tapi jangan lupa, kalau nonton 4K, pastiin kualitas internetnya juga bagus. Karena kalau internetnya lemot, pakai 4K, ya malah nonton muter-muter begitu doang tuh, buffering ya. Kita cuma malah nonton buffering doang. Jadi ya, sekian dulu buat video Xiaomi Mi TV Stick ini ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton, dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Tony Gunawan signing out, peace and have a nice day. See ya.